Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah membersamai kita guru kita Ustaz Agus Aca yang insya Allah pada hari ini beliau akan memaparkan topik ataupun materi yang akan disampaikan berkaitan dengan membiasakan bersyukur. Mari sama-sama kita buka kajian Golden Habit Forum dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Oh. selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agis. Enggak, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu li jami'in yahdihum ilal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Bapak Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita dapat bersilaturahim kembali dari tempat masing-masing. Alhamdulillah sudah dari segala penjuru tanah air. Dari Papua ada Prof. Partino, dari NTT ada Kiai Mustain, ya. Dari Kalimantan banyak ini, Sulawesi sudah ada, dari Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dari Tanggamus tadi sudah ada, ya. Nah, dan insya Allah teman-teman yang lain juga akan segera bergabung bersama-sama dengan kita sekalian, ya. Dan sesuai namanya Golden Habit Forum, kita senantiasa mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan habit. Sesuatu yang bisa kita jadikan menjadi amalan yang mudawamah, ya. Amalan yang bisa kita jalani terus-menerus, ya. Ini menjadi fokus kajian-kajian kita. Memang masternya ada 9 Golden Habit, ya. Tapi 9 Golden Habit itu adalah pilar-pilarnya saja. Sebenarnya di samping The 9 Golden Habit itu mesti terderivasi dalam habit-habit yang lain, ya. Sehingga kita bisa menyematkan habit di dalam diri kita itu ya semampu yang bisa kita lakukan. Semakin banyak amal soleh yang menjadi habit, itu akan semakin baik. Perjalanan kita melewati hari-hari selama 24 jam sehari, ini kalau banyak amalan-amalan istimewa yang menjadi bagian dari habit kita, ya, kita akan menjadi orang yang istimewa. Karena habit ini untuk amalan yang baik, ya, amalan yang istimewa, dia akan menjadi khairul amal, ya, sebaik-baik amal, ya. Sebaik-baik amalan itu yang menjadi habit, ya. Kalau dalam bahasa agama itu atau bahasa Arab itu mudawamah, ya. Mudawamah itu secara istiqomah, konsisten kita lakukan sehingga
kita melakukannya sudah dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Bapak Ibu sekalian, ya, di episode yang ke-178 ini, kita membahas tentang membiasakan bersyukur. Ya. Nampaknya ini urusan sepele, tapi sebenarnya membiasakan bisa bersyukur itu bukan perkara sepele. Ya, karena ini adalah perkara besar dan juga akan berakibat besar. Sedikit mereview ya, apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa amalan-amalan yang kita lakukan itu sangat bergantung dari memori kita. Ingatan kita, apa-apa yang sudah tersimpan di dalam pikiran kita, itulah yang akan diaktualisasikan dalam bentuk amal. Nah, pikiran kita atau memori kita itu secara garis besar itu ada dua jenis memori. Yang pertama adalah deklaratif memori. Ini adalah memori yang tersurat atau memori sadar. Terdiri dari episodik memori, ingatan akan peristiwa-peristiwa yang berjalan di dalam kehidupan kita atau yang kita alami. Itu akan masuk di dalam episodik memori. Kemudian ada semantik memori, itu ya ilmu yang kita pelajari, aturan-aturan, norma-norma bahasa, itu disimpan ya di dalam semantik memori. Jadi di situ ya berisi tentang ilmu, tentang norma yang kita pahami, tentang bahasa yang digunakan. Ya. Kita bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa daerah, bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu tersimpan di dalam semantik memori ini. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan reflective memory. Ini adalah memori tersirat atau memori bawah sadar. Secara garis besar terdiri dari kemahiran dan kebiasaan. Nah, reflective memory ini asalnya bisa pada memori yang tersurat. Kalau dia kemudian diulang-ulang, ya, kemudian menjadi memori jangka panjang, dia bisa masuk ke dalam reflective memory. Jadi dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar? Ya, ini apa ada yang namanya kebiasaan? Nah, kebiasaan itulah yang membangun akhlak. Ya. Jadi akhlak itu sesuatu yang sudah dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Kita melakukannya secara otomatis, ya, sesuai dengan pikiran bawah sadar kita. Orang berakhlak baik kalau dia punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan memunculkan apa? Akhlak baik. Sebaliknya, kalau orang mempunyai kebiasaan buruk, maka kebiasaan buruk ini akan menjadikan apa? Akhlak buruk. Karena bawah sadarnya biasa melakukan keburukan. Oleh karena itu, sekalian, pikiran ini kita perlu jaga. Karena apapun yang ada di dalam pikiran kita, itu akan menjadi sesuatu ya, yang terekspresikan, menjadi amalia. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah cerminan pikiran kita. Ya.
Maka tidak berlebihan kalau para ahli mengatakan ya thoughts become thing. Apapun yang kita pikirkan akan menjadi sesuatu. Oleh karena itu, ya, baik buruknya seseorang itu sangat bergantung dari apa yang dipikirkan. Yang dipikirkan baik-baik, maka dia akan menjadi baik. Kalau memorinya dipenuhi petunjuk-petunjuk Allah Al-Quran, maka thing-nya, sesuatu yang akan menjadi bagian amaliyah kita, itu adalah amaliyah yang sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, dengan demikian, apa yang kita lakukan, amaliyah-amaliyah kita, itu akan menjadi amaliyah yang soleh, aktivitas yang soleh. Jadi semuanya berangkat dari pikiran. Apa yang kita pikirkan, ya, itulah yang akan menjadi sesuatu. Oleh karena itu, ya, mari ya, yang kita memorize, yang kita ingat-ingat, kita masukkan di dalam pikiran kita, itu adalah hal-hal yang baik. Sehingga ya, di dalam melakukan aktivitas, ya, ini semuanya dijiwai oleh kebaikan-kebaikan. Bapak sekalian, ini juga mengulang dari apa yang pernah saya sampaikan, ya, bahwa konstruksi pribadi Muslim sejati, ya, itu jiwanya adalah tauhid. Jadi pikirannya itu semuanya mengarah kepada tauhid, dijiwai oleh tauhid. Artinya menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya. Jadi ini yang seharusnya kita lakukan. Jiwanya adalah tauhid, sehingga apapun yang kita lakukan itu didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, tauhid ini akan menghasilkan suatu akhlak Al-Quran. Mekanisme berpikir, konstruksi batin, ya, yang hanya mengizinkan aktivitas yang sesuai petunjuk Allah. Ini yang disebut dengan akhlak. Ya. Jadi secara otomatis karena memori kita, baik yang yang deklaratif memori, ya, maupun yang bawah sadar, ya, yang sadar maupun tidak sadar, itu semuanya dijiwai oleh Al-Quran. Sehingga hasilnya adalah amaliyah-amaliyah yang sesuai dengan petunjuk Allah. Inilah konstruksi pribadi Muslim sejati atau pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Hidupnya didasarkan atas tauhid. Ya. Jadi Allah menjadi pertimbangan terpenting, menghasilkan cara berpikir, memori, ya, yang baik, sehingga aktivitasnya hanya aktivitas-aktivitas yang diizinkan oleh Allah. Ini idealnya atau konstruksi pribadi Muslim sejati. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu berpikir positif, ya, ini menjadi sebuah keniscayaan kalau kita
ingin baik. Dan ternyata berpikir positif ini akan menjadikan kehidupan yang menakjubkan. Dimulai dari cara berpikir yang positif, maka hasilnya nanti akan mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Ini menarik sekali ini, ya, petunjuk Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Seorang mukmin itu menakjubkan. Jadi mukmin itu memiliki kehidupan yang menakjubkan. Inna amrohu kullahu khair. Setiap perkaranya itu baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak demikian bagi lainnya. Jadi sifat yang menakjubkan ini hanya pada orang-orang mukmin saja. Apa itu? Yang pertama, in asobat busarra syakar fakana khairallah. Jika mendapatkan kelapangan, kemudahan, anugerah, ya, ia bersyukur. Dan itu berakibat baik baginya. Ya. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, adanya cuman bersyukur, dan akibat syukur itu baik baginya. Wa in asobathu dharra sabara fakana khairallah. Jika ia mendapatkan kesempitan, kesulitan, musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, ia bersabar. Dan sabar itu berakibat baik baginya. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi, sesuatu yang menakjubkan bagi Muslim itu menjadikan semua peristiwa yang dialami itu berakibat baik. Peristiwa yang menyenangkan, kelapangan, rezeki, ya. Pokoknya sesuatu yang menggembirakan, direspon dengan syukur. Sesuatu yang tidak menyenangkan, direspon dengan sabar. Jadi, peristiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan, semuanya respon positif. Ya. Syukur dan sabar. Sehingga seorang mukmin itu merasakan apa yang terjadi itu adalah ketentuan terbaik baginya. Ya. Jadi apapun yang kita alami itu adalah yang terbaik. Sehingga dia merasakan bahwa peristiwa-peristiwa yang dialami itu adalah ketentuan terbaik. Ada doa, ada pengantar doa yang menurut saya ini indah sekali. Ya. Antara lain kita merasakan keadilan ketentuan-ketentuan Allah ini, ya. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biadik, madhin via hukmuk, adlun via qada'uk. Ya. Ya Allah, aku adalah hambamu, anak dari hambamu laki-laki dan perempuan. Ya. Ubun-ubunku ada di tanganmu. Ya. Berlaku semua ketentuanmu atasku. Adlun via qada'uk. Aku rasakan adil semua ketentuan-ketentuanmu. Ya. Jadi kita tidak merasakan apa yang kita alami itu tidak baik. Ya. Jadi semua yang kita alami, kita respon dengan baik. Syukur dan sabar.
Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, bahwa kesulitan, kemudahan, kesempitan, kelapangan, itu semuanya adalah bagian ujian buat kita untuk meningkatkan derajat kita. Ujiannya kemudahan dan kesulitan. Dan antara kemudahan dan kesulitan itu akan datang silih berganti. Dan itu berdampingan. Allah sudah membuat sebuah rumus, sebuah ketentuan. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Maka sungguh bersama kesulitan itu kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu kemudahan. Jadi ini kalau ada kesulitan, berarti sebentar lagi ada kemudahan. Ya. Habis kemudahan, mungkin kesulitan lagi. Demikian seterusnya. Siklus sepanjang hayat pasti akan kita alami. Semua manusia mengalami. Yang membedakan adalah responnya. Setiap kesulitan, kita respon dengan sabar. Setiap kemudahan, kita respon dengan syukur. Jadi di sini sebenarnya bagi seorang mukmin itu tidak ada ruang untuk mengeluh. Kalau kita masih suka mengeluh apa yang kita alami, nah kita perlu menata ulang iman kita sehingga tidak muncul keluhan-keluhan itu. Dan ternyata tidak mengeluh ini bagian dari kunci sukses. Ada buku yang judulnya Jangan Mengeluh. Ya. Karena keluhan itu akan menjadi penghambat untuk sukses. Semakin orang suka mengeluh, maka sebenarnya peluang untuk suksesnya semakin kecil. Nah, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita, bahwa menakjubkan, ya, sifat yang menakjubkan bagi seorang mukmin itu merespon positif setiap peristiwa-peristiwa yang dialami. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini pengalaman-pengalaman yang kita alami, itu dampaknya bergantung dari respon kita. Jadi kita akan menjadi orang biasa, orang yang negatif atau positif, itu bergantung dari bagaimana kita merespon pengalaman-pengalaman kita. Kalau mendapatkan kemudahan, kebaikan, kesuksesan, kegembiraan, rezeki, ya, kesehatan, ya, persahabatan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Kemudahan. Dan kemudian yang Allah anugerahkan buat kita, itu biasanya melewati perantara orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin orang serumah, ya, suami, istri, anak, ya, atau siapa yang berada di rumah, atau orang-orang sekerja, ya, teman-teman sejawat kita, atau tetangga-tetangga kita, atau interaksi kita dengan masyarakat di sekitar kita. Nah, biasanya itu akan menghasilkan pengalaman-pengalaman yang menarik, yang menyenangkan. Mendapatkan kemudahan, kebaikan. Ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan segala kemudahan-kemudahan ini? Ya. Nikmat yang Allah berikan buat kita. Dan pasti kita memiliki banyak kenikmatan yang Allah berikan. Nah, persoalannya banyak orang yang tidak menyadari kemudahan, kebaikan, kesuksesan, kegembiraan yang dia terima.
tidak berhasil mengidentifikasi sehingga dibiarkan lewat begitu saja. Padahal mestinya respon idealnya kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, ya, itu respon idealnya ya bersyukur. Ya, kita bersyukur. Cara syukur ya, itu antara lain senang mendapatkannya. Jadi kalau kita merasa gembira, merasa senang untuk mendapatkan kenikmatan itu, ya, ini artinya kita merasakan kesenangan. Ya. Ini juga menjadi bagian penting dalam interaksi sosial saja. Kalau kita berhubungan dengan teman-teman, misalnya suatu saat ya ada yang datang ke rumah, ya, silaturahim, membawakan buah tangan, ya, karena dia orang apa, orang dekat laut, yang dibawa adalah ikan asin misalnya. Bawa ikan asin sesuatu yang ya yang menarik lah ya. Tapi kalau misalnya kita merespon ya, dibawakan, nah ini apa ini ikan asin ya. Waduh, di rumah ini nggak ada yang doyan ikan asin. Itu artinya kita tidak merasa senang ya, untuk mendapatkan ikan asin dari sahabat kita tadi. Nah tentu nanti lain waktu kalau dia datang ya nggak akan bawa lagi. Ya. Karena apa? Responnya negatif. Ya. Tidak merasa senang untuk mendapatkan. Beda kalau misalnya Masya Allah, saya sejak pagi tadi sedang berpikir gimana caranya bisa cari ikan asin ya. Baru mau ke pasar, cari, kok ternyata panjenengan rawuh, ya, datang membawa ikan asin. Masya Allah, senang sekali ini ya. Ya, ini tentu akan mendapatkan respon yang berbeda. Ya. Kemudian kita berterima kasih. Ya. Yang diutus Allah, bagi yang diutus Allah untuk membawa kemudahan, kebaikan, kesuksesan bagi kita. Ya. Mungkin sahabat, mungkin teman, mungkin saudara, ya, kita berterima kasih. Dan ternyata terima kasih itu menjadi magic word, ya, kata-kata magis yang dia, ini menurut Rhonda Byrne, ya, akan memanggil semesta untuk memberikan respon terhadap hal yang diberikan ucapan terima kasih tadi, ya, untuk hadir lebih baik, lebih baik. Jadi kalau kita berterima kasih, semesta akan memberikan respon. Sehingga sesuatu tadi akan menjadi lebih baik di masa depannya. Ini hanya ucapan terima kasih. Sekecil apapun ya, anugerah yang kita terima, kita berterima kasih. Kadang-kadang kalau kita dapatnya itu kecil, ya, agak susah berterima kasih. Karena apa? Membandingkan dengan yang lain yang mendapat lebih banyak. Saya kok cuma dapat segini, dia dapat lebih banyak. Sehingga yang segini tadi tidak memunculkan kesenangan untuk menerima dan berterima kasih. Nah, ini banyak ya, banyak di antara kita. Kok saya cuma segini, ya. Sehingga syukurnya menjadi terhambat. Menghargai, mengapresiasi apa yang diterima, ya, kemudian memanfaatkan dengan benar dan baik. Ini respon ideal, ya, yang mestinya kita lakukan. Dan kata Rhonda Byrne dalam bukunya The Script, ya, itu akan direspon oleh semesta. Tapi bagi kita yang Muslim, ya, yang merespon bukan semesta, ya, tapi yang merespon adalah Allah. Karena Allah telah menetapkan suatu
rumus suatu ketentuan, ya. Wa idz ta'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian mempermaklumkan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Apabila kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan bila kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Ini adalah rumus yang Allah tetapkan. Syukur itu akan menambah nikmat. Kufur itu azabnya pedih. Artinya nikmatnya itu bisa hilang. Kemudian azab dari kufur itu bisa menghilangkan nikmat. Jadi ini ketentuan, rumus yang Allah sudah tetapkan buat kita sekalian. Bersyukur itu artinya Allah akan merespon, memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Semakin pandai kita bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, kemampuan mengenali anugerah ini menjadi sesuatu yang penting. Ada yang menyarankan sebelum tidur, coba tulis minimal 10 anugerah nikmat yang hari ini diterima. Ya. Itu apa saja, kita identifikasi ada 10. Ya. Nah, kemudian pada setiap nikmat yang kita identifikasi tadi, kemudian baca terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Aku siap menerima nikmat yang lebih besar lagi. Jadi identifikasi apa yang kita syukuri, kita tahu apa yang kita syukuri, kita ucapkan, ya, terima kasih ya Allah, aku siap menerima kenikmatan yang lebih besar lagi. Yakinlah dengan cara yang sedemikian ini, ya, kita betul-betul akan diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Quran ini sudah menjadi bagian dari apa yang disebut dengan the law of attraction, ya, hukum tarik-menarik. Ya. Syukur menarik nikmat lebih banyak lagi. Ya. Syukur menarik kemudahan-kemudahan lebih banyak lagi. Tetapi sayangnya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah berfirman, hambaku yang pandai bersyukur itu ternyata cuma sedikit. Maka sebagian besar orang itu tidak merasakan kemudahan-kemudahan, merasakan hidupnya penuh penderitaan. Orang yang merasakan kemudahan, hidupnya akan bahagia. Nah, oleh karena itu, mari kita bangun kebahagiaan hidup kita. Salah satu caranya adalah senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan buat kita. Kita pandai untuk mengidentifikasi kenikmatan itu, ya, mengenali kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah. Apakah itu berupa kondisi fisik, kesehatan, apakah itu berupa rizki, berupa pertemanan, ya. Langkah-langkah kita ternyata sukses, ya. Dan lain-lain. Berbagai macam kemudahan-kemudahan. Oleh karena itu kita syukuri, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ini ada buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca. Meskipun perspektifnya bukan perspektif Islam, ya, tapi ini adalah rahasia-rahasia sukses. Ya. Salah satunya, magic word-nya adalah bersyukur, berterima kasih. Nah, insya Allah ya, kita dengan membangun, ya, kemampuan untuk berterima kasih dengan baik, ya, kita akan diberikan jalan, ya,
untuk lebih menikmati nikmat yang lebih besar lagi, hidup kita lebih bahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah ya ajmain. Nasr minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.